dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Bapak Basuki Hadi Mulyono dipersilahkan dan berkenan untuk membuka Bulan Germasa GPIB tahun 2025. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta, para pendeta dan para jemaah Sinode Gereja Protestan Indonesia Barat yang saya cintai dan saya banggakan. Tentu kami ucapkan selamat datang di IKN dan kami sungguh sangat terhormat dan bangga bahwa Bapak-Bapak melakukan Bulan Germasa tahun 2025 ini ada di IKN. Jadi sekali lagi kami terima kasih atas kunjungan dan penempatan kegiatan ini di IKN. Saya ini ada videonya enggak? Ada. Okay. Kami untuk IKN sebagai informasi garis besarnya itu pembangunannya dibagi menjadi 5 tahap 2020, 2025, 30, 35, 40 dan 45. Namun karena kemarin ada COVID sehingga kita baru mulai pada tahun 2022. Pembangunan tahap pertama kita lakukan pada tahun 2022 sampai 2024 akhir dan sekarang ada beberapa yang masih dilanjutkan. Itu kita di dalam kawasan inti pusat pemerintahan di mana ini adalah eksekutifnya. Jadi kita anggap eksekutifnya fasilitas perkantoran dan hunian untuk eksekutif sudah cukup memadai. Untuk itu Bapak Presiden memerintahkan pada kami untuk melengkapinya untuk yudikatif dan legislatif 3 tahun ke depan. Untuk yudikatif termasuk tidak hanya kantor-kantor MA, MK, kantor yudisialnya, tapi juga termasuk ekosistemnya semua, kawasan dan huniannya para pejabatnya. Demikian pula untuk legislatif, DPR, MPR, DPD, juga termasuk hunian dan kawasannya. Kami sudah mulai pada tahun ini, sehingga kami harapkan pada tahun akhir 2027 atau 2028 awal sudah dapat selesai sebagai syarat Bapak Presiden untuk menandatangani Perpres perpindahan ibu kota. Ini yang beliau sampaikan. Itulah kami berterima kasih atas kunjungan GPIB di sini karena kami pasti hanya mengharapkan doa dari ibu bapak sekalian untuk bisa kami melaksanakan amanah dan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan keikhlasan hati kami semua. Karena kalau kita bicara tentang pembangunan ibu kota, pada saat saya menjadi Menteri PUPR, tidak ada satupun mungkin orang di Indonesia yang mempunyai pengalaman membangun kota. Saya sampaikan pada Pak Presiden. Jadi kami membangun ibu kota ini hanya dengan niat baik. Ternyata niat baik itu powerful sekali. Kami ditemukan pada orang-orang baik untuk mendesain, untuk melaksanakan pembangunan IKN ini yang sekarang menjadi seperti ini. Jadi saya kira dengan saya selalu berdoa, bersihkan hati saya dari iri dan dengki. Bersihkan dari perasaan cemburu, sakit hati, dendam sama teman. Ikhlaskan hati saya untuk bisa memaafkan para sahabat saya yang mungkin berbuat zalim terhadap saya. Itu selalu yang saya upayakan. Karena saya percaya hanya dengan niat baik itulah saya bisa melaksanakan amanah dan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kedatangan GPIB tentu akan memberi semangat dan kekuatan pada kami, otorita, bukan hanya saya Basuki saja, tapi juga para deputi, kami ada 1.170 sekarang yang berada di otorita ini, yang melaksanakan tugas dan amanah ini ke depan. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penerimaan
tidak bisa semaksimal mungkin karena kami berpikir treatmentnya harus sama terhadap semua, karena banyak sekali yang ingin mengadakan kegiatan di IKN. Jadi kami mempunyai SOP supaya adil melayani Bapak Ibu masyarakat yang ingin melakukan kegiatan di IKN ini, termasuk menggunakan fasilitasnya. Semua open terhadap masyarakat, tapi saya harus adil pada semuanya. Semua treatmentnya sama, sehingga mudah-mudahan tidak menimbulkan fitnah pada kami. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam penerimaan ada hal-hal yang kurang berkenan, dan silakan manfaatkan kami, manfaatkan fasilitas kami yang sebisanya bisa Ibu Bapak sekalian manfaatkan untuk gerakan Germas tahun ini, Germasa tahun ini. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Shalom, selamat malam. Oke, mungkin tadi membuka ya. Jadi, atau sebelumnya kami coba ada video tentang progres pembangunan IKN 2022-2024 ini. Silakan. Indonesia suffers the effect of climate change directly. Our coastal areas are now being inundated by rising ocean levels. We are forced to move our capital city. In the northern coast of Java, the ocean is rising by 5 centimeters per year. Di tengah bentangan alam Kalimantan yang asri, Indonesia memulai langkah besar untuk masa depan. Sebuah kota baru, ibu kota negara Nusantara. 2 tahun sudah, semua bersinergi membangun kota baru, peradaban baru untuk masa depan yang lebih cerah. Kawasan inti pusat pemerintahan menjadi fokus awal pembangunan ibu kota Nusantara. Pembangunan ibu kota Nusantara ini melibatkan tenaga kerja lokal oleh sentuhan tangan anak-anak Ibu Pertiwi. Dan sebagai kawasan yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, ibu kota Nusantara pun dibangun dengan banyak ruang terbuka hijau untuk publik. Selain itu, hunian untuk para aparatur sipil di ibu kota Nusantara dirancang untuk mendukung kehidupan keluarga yang seimbang dan harmonis. Fasilitas yang pemerintah siapkan menurut saya udah sangat bagus dan suportif, mulai dari tempat tinggal, kita sudah disiapkan rusun dengan fasilitas yang sangat lengkap dan modern. Lalu untuk transportasi kita juga bisa menggunakan bus dari rusun ke tempat kita bekerja.
geliat ekonomi di ibu kota Nusantara perlahan-lahan mulai terbentuk. Fasilitas layanan publik pun mulai hadir di ibu kota Nusantara dengan akses yang mudah dan pemberian layanan yang berkualitas. Sebagai kota berkelanjutan, kebutuhan energi ibu kota Nusantara dihasilkan oleh sumber energi hijau yang ramah lingkungan. Di samping itu, untuk mendukung gaya hidup masyarakat yang sehat dan aktif, Ibu Kota Nusantara memiliki ruang rekreasi alam dan olahraga untuk semua generasi. Dan tak hanya di dalam Ibu Kota Nusantara, konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara juga dalam progres pembangunan. Kedepannya, pada tahap kedua, pembangunan ibu kota negara akan berlanjut pada kawasan legislatif dan yudikatif. Ibu kota Nusantara perlahan mulai memperlihatkan wujudnya setelah 2 tahun pembangunan. Dan pembangunan ibu kota Nusantara akan terus berlanjut, tahap demi tahap. Dengan adanya pembangunan IKN, sangat signifikan peningkatan ekonomi, infrastrukturnya, banyak keuntungan masyarakat. Begitu luar biasa menurut saya. Ini adalah tentang harapan dan tekad bangsa Indonesia untuk membangun peradaban baru. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua. Terima kasih. Jadi juga mungkin ada informasi kalau yang di medsos atau di berita ada simpang siur. Saya pikir saya tidak meng-counter polemik itu. Tindakan saya cuma saya pindah ke sini. Sehingga kalau ada yang masih mau ngomong gitu, depan dengan saya di sini. Karena saya hanya perintah presiden, saya laksanakan. Saya bukan politikus, saya masih birokrat. Jadi saya pindah ke sini untuk menjawab hoax-hoax itu. Jadi nanti Bapak sekalian kembalinya dari sini mohon bantuannya untuk memberitakan yang benar sesuai dengan yang Bapak lihat. Bukan advertorial, tapi beritakan yang benar. Itu sudah cukup dan sangat membantu kami. Saya kira itu karena ke depan nggak ada keraguan lagi, kami harus jalan terus dan hanya diberi waktu 3 tahun untuk menyelesaikan semua kelengkapan infrastrukturnya, termasuk persiapan untuk pembentukan pemerintah daerah khusus di IKN ini. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita mengundang Kami mengundang Majelis Sinode GPIB Majelis Sinode GPIB dan beliau ini tadi bisik-bisik mau foto sama saya katanya. Saya peluk sekali aja kan. Silahkan Bapak. Kemudian juga Bapak Deputi Pengendalian Pembangunan OIKN Bapak Dr. Thomas Bolodadi, Staf khusus juru bicara OIKN Bapak Troy Pantau, Pangdam 6 Tanjung Pura atau yang mewakili, kemudian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Iya, Bapak Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara dipersilakan. Ya, silakan Pak. Mana
Pak Wali Kota mana? Pak Wali Kota sini. Bapak? Siantar, Pak. Horas. Oh, oke, Ibu Bapak sekalian, dari Gereja Protestan Indonesia Barat, kita berdoa dengan mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Germasa kita buka bersama, mudah-mudahan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Toki-toki kan? Terima kasih Pak Basuki. Selanjutnya kita akan masuk dalam penyerahan plakat. Untuk tetap berdiri, selanjutnya penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh Majelis Sinode kepada Kepala Otorita IKN Bapak Basuki Hadi Mulyono. Kemudian, ya. Selanjutnya nantinya kepada Deputi Pengendalian Pembangunan OIKN dan juga kepada Bapak Wali Kota Pemantang Siantar, Bapak Wesley Silalahi. Ya, silakan BP Mupel Kaltim 1, Pak Pendeta Henry dan juga Ibu Rita untuk bisa mendampingi penyerahan plakat. Ya, kepada Bapak Wali Kota Pemantang Siantar dan juga plakat diberikan kepada Deputi Pengendalian Pembangunan OIKN, Bapak Dr. Thomas Bolodadi. Satu-satu Pak. Ya, Pak Wali Kota dulu, kemudian Bapak Deputi. Mohon maaf. Iya, Pak Majelis Sinode. Selanjutnya oleh BP Mupel Kaltim 1 akan menyerahkan plakat kepada Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Bapak Dr. Thomas Bolodadi. Dan juga kepada staf khusus juru bicara OIKN Bapak Troy Pantoy.